apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Inul dengan NIM 2210417727 dari kelas M4 dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas presentasi Supply Chain Management. Langsung saja yuk ke pembahasannya. Yang pertama, Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah proses penting yang memastikan aliran barang, jasa, dan informasi dari pemasok ke konsumen akhir. Selanjutnya, komponen-komponen kunci. Yang pertama, perencanaan. Penyelarasan tujuan bisnis secara strategis dengan aktivitas rantai pasokan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, produksi. Mengelola proses manufaktur dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi target produksi dan standar kualitas. Yang ketiga, pengadaan. Ini mengidentifikasi dan memilih pemasok, menegosiasikan kontrak, dan mengelola hubungan untuk memastikan pengadaan sumber daya yang tepat waktu dan hemat biaya. Yang keempat ada logistik, yakni mengkoordinasikan pergerakan barang, termasuk transportasi, pergudangan, dan distribusi untuk mengantarkan produk ke pelanggan. Selanjutnya, pentingnya dalam bisnis. Yang pertama, efisiensi, yakni mengoptimalkan proses rantai pasokan, mengurangi biaya, dan menghilangkan pemborosan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Pengiriman tepat waktu, ketersediaan produk, dan layanan pelanggan yang responsif berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Rantai pasokan yang efektif memungkinkan bisnis memperoleh keunggulan yang kompetitif dengan merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan secara cepat. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama ada visibilitas rantai pasokan, yakni kurangnya visibilitas real time menghambat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko gangguan. Yang kedua, manajemen persediaan, yakni menyeimbangkan tingkat persediaan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Yang ketiga, manajemen hubungan pemasok. Membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan pemasok sangat penting untuk kualitas dan keandalan yang konsisten. Selanjutnya, teknologi dan alat. Yang pertama ada blockchain, yakni memastikan transportasi, kepercayaan, dan keterlusuran di seluruh rantai pasokan dengan mencatat dan memvalidasi transaksi secara aman. Selanjutnya, robotika dan otomasi, yakni mengotomatisasikan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan efisiensi di gudang dan fasilitas manufaktur. Selanjutnya, analisis tingkat lanjut, yakni memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, perkiraan permintaan, dan optimalisasi proses rantai pasokan. Manfaat. Yang pertama, penghematan biaya. Rantai pasokan yang efektif meminimalkan biaya yang terkait dengan inventaris, transportasi, dan pemrosesan pesanan. Yang kedua, peningkatan fleksibilitas. Rantai pasokan yang tangkas dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan menangani gangguan yang tidak terduga. Yang ketiga, keberlanjutan. Rantai pasokan yang dioptimalkan mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan limbah, konsumsi energi, dan emisi. Studi kasus. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Apple. Rantai pasokan Apple yang terintegrasi erat memungkinkan produksi yang efisien, pengiriman yang tepat waktu, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Yang kedua, Amazon. Sistem manajemen rantai pasokan Amazon yang canggih memungkinkan pengiriman yang cepat dan andal, sehingga berkontribusi pada dominasinya dalam e-commerce. Yang ketiga, Zara. Kesuksesan Zara dalam dunia fashion
disebabkan oleh rantai pasokannya yang gesit, yang memungkinkannya merespons perubahan tren fashion dengan cepat. Dan yang terakhir, atau yang keempat, Walmart. Rantai pasokan Walmart yang efisien memastikan harga rendah, tingkat inventaris optimal, dan proses pengisian ulang yang efisien. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.